Assalamualaikum. Ini tadi anaknya ya Taufik marah-marah DM saya. Maunya apa inti? Ngeser-ngeser itu palsu itu. Loh, saya mau didik masyarakat jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah post ya terkait dengan seorang oknum anaknya Habib Taufik Asgaf ya. Salah satu anak Taufik Asgaf ini menegur keras yaitu seorang Nyai Hajah Kuni Zakiyah, yaitu menantu dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan ya. Nah, jadi tegurannya itu memang sangat luar biasa sekali, tidak punya adab ya terkait dengan hal ini. Tapi kita tidak tahu ini anaknya Habib Taufik yang mana ya, yang mana antara mungkin itu yang anak yang pertama atau anak yang kedua atau anak yang ketiga ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan video berikut. Nah, di dalam voice ini yang dikirim oleh salah satu santri dari Pasuruan ini menjelaskan ada seorang ibu nyai yang kebetulan beliau adalah menantu dari Kiai Haji Hamid Pasuruan. Beliau adalah istrinya daripada Kiai Haji Idris Hamid yang bernama Ibu Nyai Hajah sinten wau? Bentar. Nanti lebih baik kita setelkan. Nah, ini namanya Ibu Nyai Hajah Kuni Zakiyah, yang mana beliau menyampaikan beliau dilabrak melalui DM langsung dari salah satu anak Ketua Robitoh Alawiyah. Coba didengarkan dulu. Nanti kalau sudah didengarkan kita tanggapi maksudnya bagaimana dia itu. Ini kan doktrinnya begini, kalau mereka saja si anaknya Habib Taufik ini mengatakan jalan untuk mendapatkan syafaat bagi Rasul ini adalah satu-satunya zuriyahnya itu adalah Habib. Ketika mencintai para habaib ini menjadi wasilah mendapatkan syafaat Rasul. Bahkan dia katakan kalau ada Habib yang nakal yang mabuk kasih beras kan dia. Tapi sementara ini berbeda perilakunya, tindakannya kepada ibu nyai atau ulama-ulama Nusantara. Monggo didengarkan. Assalamualaikum. Ini tadi anaknya ya Taufik marah-marah DM saya. Maunya apa inti? Ngeser-ngeser itu palsu itu. Loh, saya mau didik masyarakat jujur. Saya mau didik masyarakat tidak termakan hoak. Saya tidak melarang masyarakat untuk datang hall, anak saya datang hall. Sampai akhirnya dia ngomong soal nasab keturunan. Saya bilang, ente mbak saya itu podo wis. Nasabnya sambung Rasulullah, tidak percaya. Mana buktinya? Saya laporkan ke Robito. Kalau enggak kan itu fitnah. Saya gini, wis meronang gini Said Zulfikar itu wis takokno genai nasab iku. Maaf ya. Tolong sampean tulis dulu kalau mau lihat nasab sing bener itu di buku apa gitu. Ya, karena wis kalau katanya Kiai wis ndak usah diladeni wis Jarno. Enggak, Bah. Jenengan selama ini diam tambah diide-ide. Jarno wis aku sing musuh anake Taufik kene. Tuwe anakku ya Nuri. Sak turunan gaya-gaya. Beliau punya sendiri karena di dalam DM-nya itu kan begini. Maksud ente apa? Kata anaknya Taufik Asgaf itu. Ngeser-ngeser mungkin yang di-share oleh Bu Nyai ini adalah tentang pelurusan sejarah. Akhirnya dia tidak terima. Dia ngamuk-ngamuk melalui DM kepada Ibu Nyai. Ada salah satu kiai yang ngomong sudah biarkan aja Bu Nyai. Akhirnya kata Bu Nyai dibalas, begini Pak Kiai,
kita ini lama kelamaan kalau didiamkan ini kita diinjak-injak. Biarkan saya menjadi musuhnya anaknya Habib Taufik. Kata ibunya ini bahaya Pak. Kalau ibu-ibu pasukan emak-emak sudah berteriak ini bahaya ini. Serius. Nah, saya dapat WA langsung nih, kita bacakan dulu. Nah, gini dalam isi WA-nya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Effendi, alumni Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan Kiai Haji Abdul Hamid. Takutnya dikira bohong ya. Artinya voice ini saya dapatkan dari salah satu alumni Pondok Pesantrennya Kiai Haji Abdul Hamid. Saya Muhammad Effendi, alumni Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan Kiai Haji Abdul Hamid. Saya pernah jadi khodam dalam Kiai Haji Idris Hamid, putranya. Saya tidak terima bunyai saya, istri Kiai Haji Idris Hamid, direndahkan oleh anaknya Habib Taufik Pasuruan. Gara-gara bunyai Zakiyah posting masalah nasab Ba'alawi. Saya menyimak, nah maksudnya menyimak, sering menyimak channel kita. Tolong untuk disuarakan. Kita suarakan. Ini demi kebenaran. Kemudian ketika anaknya Habib Taufik ini kemudian menganggap kalau memang ente nasabnya nyambung ke Rasulullah, ayo ke Rabi'ah Alawiyah kan gitu ya. Dia tantang. Dibalas oleh bunyai emangnya yang menisbatkan tentang zuriyah Rasul itu hanya Rabi'ah Alawiyah. Kan begitu. Wong saya sendiri sudah melihat nakobah, oh ini yang benar-benar diakui oleh nakobah internasional, kelihatan. Walaupun kita bukan durian Nabi, tidak. Bagi kami tidak ada urusan. Tapi kalau seperti ini menunjukkan tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya seorang anaknya ketua Rabi'ah Alawiyah kepada bunyai Pasuruan. Kan ini arogan kalau begitu. Bahkan kalau tadi bunyai mengatakan wong secara umur aja dia itu baru anak kemarin sore, harusnya bisa menghargai. Katanya akhlakul karimah. Ingat, innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, bukan liutamimal ansab. Nah ini karena lagi-lagi Pak, orang-orang yang seperti ini harus benar-benar, ya bagaimana, kadang-kadang saya berpikir begini, terus orang tuanya itu gimana ya, kan begitu. Sampai anaknya seperti itu, sampai berani melabrak melalui WA, dihantam melalui WA. Untung bunyainya cerdas. Kalau pengen tahu nasab dan moro nang Sayyid Zulfikar, karena begini Pak, Sayyid Zulfikar ini yang Al-Idrisi Al-Hasani, saya sudah lihat syahadahnya itu dari nakobah internasional sudah komplit. Kan begitu. Jangan rasis, jangan sombong-sombong. Kemudian bunyai mengatakan, wong saya sendiri tidak pernah melarang jamaah-jamaah saya untuk datang haulnya Habib, gak pernah. Hanya gara-gara postingan kemudian engkau tidak beradab kepada bunyai. Ini kan kembali, maka kadang-kadang aneh di kita itu. Kalau giliran orang-orang kita yang membahas meluruskan sejarah disebutnya provokasi. Tapi giliran mereka yang mendawir, yang memprovokasi, disebutnya adalah syafaat. Wah, maka betul namanya wa yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq. Orang yang pembohong dikatakan orang yang jujur, sebaliknya orang yang jujur dikatakan sebagai pendusta. Ini sudah nyata, sanawatun khoda'atun. Maka kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus bangkit. Ini kalau mau secara adu kekuatan gak ada apa-apanya Pak. Hakul yakin, negara ini akan berpihak kepada yang hak, lebih-lebih di dalam meluruskan sejarah Nusantara. Sekarang yang berani merubah sejarah kemerdekaan siapa? Yang berani merubah muassis, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama 1926 siapa? Yang merubah silsilah Syadziliyah siapa? Coba itu tinggal dikoreksi aja. Bahkan kalau kita lihat haul Gresik, ya benar sekarang. Bahkan yang menjadikan haul daerah-daerah yang ada di Nusantara siapa?
Bahkan taman ada Pak. Kemarin saya di-share sama kawan. Misalkan itu ada, gak tahu di daerah mana itu. Namanya taman apa nih namanya, lupa lagi. Udah saya screenshot kok, saya save. Iya, ada itu. Kata saya itu kok ada nama taman ini. Taman Habib apa? Saya save ini kemarin. Taman Habib Al-Walid ya. Intinya di taman tersebut ditulis bahwa taman ini taman kepemilikannya Habib atau mungkin napak tilasnya lah gitu. Nah, ini kan sudah banyak, bisa jadi ngapunten. Makom-makom keramat. Bahkan saya nih, ada salah satu dari Kalimantan juga yang memberitahu kepada saya, salah satu ibu nyai Kalimantan. Ini lebih ngeri lagi, nggak saya sebutin namanya ya. Jadi ibu nyai yang di Kalimantan itu, dia punya kawan, kebetulan kawannya ini salah satu muhibbin kuatnya dari Habib tersebut. Itu diperintahkan Pak. Terus gimana saya bilang Bu Nyai ceritanya? Dia sendiri mengakui katanya diperintahkan ke gunung, ke hutan-hutan Pak. Yang kemudian di tempat-tempat yang kosong itu dibikin pendopo, dikeramatkan lah. Dan itu jadi, bahkan sampai bener ditancapin misan. Itu ada. Sampai yang bercerita langsung melalui telepon. Artinya alhamdulillah ini bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun apa yang dikatakan oleh mereka biasanya, mereka yang gembar-gembor, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, sekarang tidak pernah terdengar. Melempem suara itu. Karena sadar di dalam dirinya terdapat kebatilan, kebohongan, kadzabul mukadzab. Ini harus ada kejujuran. Terus terakhir dari saya. Dan andai kata nih, orang kemudian dulu yang pertama kali yang memerintahkan tes DNA kan Habib Rizik. Iya, coba lihat di jejak digitalnya. Bagi siapa saja yang merasa dirinya mengaku sebagai Habib, silahkan tes DNA. Kan gitu gayanya. Tapi lama-kelamaan mengharamkan, haram hukumnya tes DNA untuk mengisbat nasab. Itu kata menantunya. Ini dagelan loh. Dagelan. Begini, mungkin ngapunten, ini tidak mengusir rasa hormat. Sebenarnya ketika memang tes DNA kemudian mau itu haplogrupnya G atau apa saja, itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah. Sekalipun andai kata keturunan Yahudi gitu Pak. Kalau memang orang alim punya ketakwaan, tetap tidak akan luntur. Kenapa takut dengan tes DNA? Kan itu. Kan itu sampai dibuktikan. Gak ada masalah. Kalah dengan Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid itu sudah 2 kali tes DNA. Ini yang di Indonesia yang gembor-gembor tes DNA gak berani tes DNA. Gimana? Ada juga, awas hati-hati. Sekarang ini lagi diadu domba antara ulama dengan habaib. Loh, mereka justru lebih dulu mengadu domba ulama kita. Ini kan alibi. Kita tinggal balikin saja, justru mereka yang dari dulu juga mengadu domba antara ulama dengan pemerintah. Coba lihat jejak digitalnya mereka dari kelompok-kelompok mereka. Masya Allah. Makanya wajar kalau sekarang orang-orang Nusantara itu tersadarkan. Karena mau tidak mau mungkin sekarang tidak terlalu mengekepek besar, tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, betul seperti yang dikatakan oleh oknum Habib, Indonesia adalah milik Tarim. Pasti Pak. Jawa milik Tarim. Itu pasti terjadi. Orang sekarang pakai peci kayak gini, coba kita lihat yang di majlis-majlis sholawat atau orang-orang yang ikut muhibinnya, sebagian kecil mereka yang menggunakan peci kayak gini. Pasti semuanya peci-pecinya menggunakan peci putih yang ada hurufnya Darkah Madinah, Ahlal Madinah, apa?
Oh ya, gambar terompah ya, betul. Dari style aja, coba. Itu loh, tidak terasa. Bahkan gaya bahasanya saja, gaya bahasanya itu. Kadang-kadang sama orang tua juga aneh antum kok. Sehingga bahasa-bahasa kulturnya kita itu nggak dipakai. Banyak sebenarnya. Nah ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ada salah satu oknum dari putranya Habib Taufik Assegaf, dia ini melakukan sesuatu yang tidak beradab lah. Artinya dia menegur keras kepada salah satu ibu nyai hanya gara-gara postingan tentang klan Ba'alawi. Padahal ditantang sama bu nyai, kalau memang benar kamu cucu Nabi buktikan dong. Kan begitu. Ini malah ngajak ke Robito Alawiyah. Mudah-mudahan disadarkan. Tetap kita mendoakan dan kita tidak ada kebencian kepada baik itu siapa saja. Ya kita sesuai dengan apa yang mereka gembar-gemborkan. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Dan saya berani menyampaikan ini juga atas usulan langsung dari alumni salah satu santrinya Kiai Haji Idris Hamid dari. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang salah satu santri daripada Magupron ya tadi di channelnya Unique Channel ya. Nah, jadi luar biasa sekali, terbuka lebar, dan ini penyampaian ini atas dasar usulan dari alumni santri di Pasuruan ya, santrinya Kiai Haji Abdul Hamid ya. Nah, ini bagaimana Nyai Hajah Kuni Zakiyah itu bisa kita bilang diancam dan sebagainya ya. Ini merupakan sifat arogansi yang dimiliki oleh seorang oknum Habib yang notabene sebagai anaknya, gembar-gembornya ini sebagai salah satunya itu kayaknya suaranya anaknya anaknya Habib Taufik Assegaf ya, salah satunya. Luar biasa sekali. Bahkan tadi dijelaskan, ente kalau mau isbat nasab itu membuktikan nasab itu di Robitoh Alawiyah gitu. Dan ditantang lagi sama Nyai Kuni Zakiyah. Itu di Said Zulfikar saja kalau ente benar-benar nasab ente benar-benar valid gitu. Ini berawal dari postingan daripada Nyai Hajah Kuni Zakiyah ya. Ya memang kayaknya menyinggung daripada Habib ini, oknum Habib ini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita bahas terkait dengan hal itu. Yang pertama, jalan satu-satunya mendapatkan syafaat ini dalam video tadi ya, Rasul yaitu mencintai para habaib. Nah, ini apa ya? Ini sebuah doktrin yang kok bisa kayak gitu. Padahal bukan itu jalan satu-satunya. Banyak kita jalan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya sering bersalawat kepada beliau, yaitu sering mengingat-ingat beliau. Ya, itu tuh bahkan mencintai zuriyah Nabi Muhammad SAW, tapi zuriyahnya yang asli, yang tidak mengaku-ngaku. Kalau mengaku-ngaku itu biasanya mengaku-ngaku diri, mensponsorkan dirinya, itu biasanya supaya laku gitu. Beda kalau keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW itu bahkan malu dia untuk mengakui dirinya. Ini ciri-ciri yang memang ada pada keturunan Rasulullah SAW. Bahkan diliput sama media pun agak malu mereka. Ini dia. Seperti para keturunannya Wali Songo biasanya itu, yang asli itu biasanya tidak mau menampakkan dirinya. Tidak mau pansos lah di media sosial. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aneh. Kata santrinya Bang Magupron tadi itu aneh sekali gitu. Kenapa? Karena giliran kita yang menasehati mereka dibilang sesat, dibilang kurang ajar dan sebagainya. Tapi giliran mereka yang menasehati kita, ya kita itu dibilang syafaat mereka gitu. Syafaat mereka untuk kita gitu. Kok bisa kayak gitu? Seakan-akan cuman mereka yang bisa menasehati seorang, sedangkan kelakuan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka gembar-gemborkan gitu. Bahkan tadi diceritakan juga saksi bahwa
itu disuruh sama para habaib untuk mencari tempat-tempat di gunung-gunung yang tidak pernah dijamah oleh orang gitu. Itu dijadikan pondopo, kemudian diberikan batu nisan, lalu kemudian terjadilah pembuatan makam di sana. Dan lambat laun ya memang kalau setahun 2 tahun 5 tahun itu tidak akan berpengaruh. Tapi ketika berganti generasi dan itu digembar-gemborkan sebagai makam suci, makam yang keramat, makam Habib bin Yahya misal atau siapa, dan itu dijadikan sebagai makam yang memang mempunyai kelebihan tersendiri, makam orang alim dari kalangan Ba'alawi, lalu kemudian diziarahi oleh orang, maka terjadilah seperti yang kita sudah saksikan. Salah satu kesaksian juga yang temannya menjadi kunci makam yang diceritakan oleh temannya, seorang kiai ini ternyata ketika itu harus menyumbangkan hasil beras infak minimal 5 karung kepada oknum Habib yang sudah terkenal sebagai pengisbat makam ya. Itu harus diserahkan. Coba bayangkan. Makam dijadikan sebagai lahan bisnis, lahan penghasilan mereka. Ya kita tidak tahu itu mungkin untuk amal lagi atau lain sebagainya, tapi kok bisa diserahkan ke mereka gitu. Kenapa tidak diserahkan ke masjid-masjid yang setempat untuk merawat makam itu dan untuk pembangunan masyarakat setempat? Kok bisa? Nah, ini penemuan-penemuan, dan makam itu setelah dibongkar ternyata isinya kosong, saudara sekalian. Coba bayangkan. Itu penemuan-penemuan yang luar biasa. Dan yang selanjutnya yaitu seperti yang dikatakan dalam video tadi, ciri-ciri mereka ketika haul, ketika ada pengajian itu jauh daripada ciri-ciri Nusantara gitu. Ya meskipun mereka memakai peci warna putih, kemudian baju koko warna putih dan serba putih. Memang kalau ya meskipun itu memang warna putih itu warna yang suci ya. Tapi kan kita di sini di Indonesia ini juga mempunyai ciri khas tersendiri dan tidak menyalahi kaidah syariat gitu. Memang benar yang dikatakan santri Mama Gupran tadi ya, itu peci hitam ini ciri khas daripada ciri khas daripada Nusantara gitu. Tapi kan mereka dari segi bahasa juga. Kalau kita kan sama kiai, sama gus dan sebagainya, hatur suhun, kemudian punten, itu ciri khas kita sebagai warga negara di Nusantara ini. Tapi kalau mereka orang tua kayak yang lebih tua daripada mereka, apa mereka bilang? Antum. Seperti yang dikatakan Habib Rizik itu juga. Siapa yang lebih tua? Habib Rizik dan Roma Irama. Roma Irama itu kiai tua ya, sekelas seumuran dengan, kalau tidak salah, dengan Kiai Haji Zainuddin MZ. Santai saja dibilang antum sama Habib Rizik. Habib Rizik sendiri yang cerita. Coba bayangkan dari segi stylish, dari segi bahasa, itu beda jauh dengan apa yang kita pakai sebagai ciri khas di Nusantara ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.